Rapat Kabinet Perdana di IKN, Presiden Joko Widodo meminta para menteri menyiapkan transisi pemerintahan rapat Kabinet Perdana di Ibu Kota Nusantara. Jokowi juga hendak memastikan peralihan kekuasaan berjalan dengan baik. Untuk membahasnya pada sore ini kita telah bergabung dengan Bang Silvester Matutina selaku Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Ada juga sudah bergabung Profesor Burhanuddin Muhtadi, Guru Besar Ilmu Politik UIN. Selamat sore para narasumber, selamat sehat selalu Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, Bang Heranov dan Bang. Baik. Kemudian saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bang Sil. Ya Bang Sil, tadi sudah kita simak pernyataan Presiden Bang Sil. Pak Jokowi menginginkan tidak hanya perpindahan fisik, tapi perpindahan pola pikir, mindset, cara kerja. Apakah sudah ini terpikirkan di kabinet mendatang, implementasinya seperti apa nanti, Bang Sil? Pastinya ya, karena hari ini pun kita tahu elected presiden Pak Prabowo ketika ditanya 3 kali sama Pak Jokowi ya, sudah mengiyakan akan melanjutkan. Bahwa memang pembangunan kota baru ini, apalagi ibu kota yang begitu canggih ya, smart city, hijau, terus berbudaya, tentunya bukan hanya 3 sampai 4 sampai 5 tahun ya, mungkin juga sampai puluhan tahun ke depan. Intinya bahwa Pak Prabowo siap melanjutkan dan memang akan menyempurnakan apa yang sejarah yang sudah ditaruh oleh Presiden Jokowi dalam ini perpindahan ibu kota baru ya. Karena memang kita ketahui memang kalau kita berharap dari Jakarta yang saat ini macetnya saja kita ketahui hampir 100 triliun lebih ya untuk kemacetan, belum lagi banjir, terus penurunan air laut di Jakarta ini udah kalau nggak salah itu berapa 2,5 senti ya per tahun atau 7,5 senti per tahun. Nah ini yang jadi memang harus IKN ini tetap dilanjutkan dan akan disempurnakan oleh Presiden Prabowo. Jadi bahwa ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa IKN ini gelap gulita hari ini, paling tidak ketika hampir semua menteri hadir dan melakukan rapat kabinet di IKN, ya Presiden menunjukkan kepada bangsa kita dan juga kepada seluruh dunia bahwa IKN ini pastinya akan menjadi ibu kota negara kita, sedangkan Jakarta akan menjadi daerah khusus Jakarta ya, DKJ. Intinya itu bahwa ini adalah momen sejarah yang ditorekan Pak Presiden Jokowi, yang mana IKN ini kan sebenarnya sudah digagas dari zaman Bung Karno, termasuk juga presiden-presiden sebelumnya. Tapi memang akhirnya dengan keberanian dan juga dengan pertimbangan yang matang, kita ketahui hari ini IKN sudah bisa dilakukan rapat para menteri, termasuk nantinya mudah-mudahan 17 Agustus IKN akan menjadi peringatan hari pengibaran bendera kebanggaan kita, bendera merah putih, yang tentunya juga akan diadakan di Jakarta juga. Ya, Pak Jokowi juga menginginkan adanya konsep ekonomi hijau seperti yang Anda katakan tadi, ekonomi digital. Ini sesuai dengan asta cita dari Prabowo Gibran begitu ya. Ada konsep ekonomi hijau, ekonomi kreatif dan ekonomi biru begitu Bang Sil. Tapi kalau berbicara apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi, ibu kota Nusantara akan berfungsi dengan baik selama 3 hingga 5 tahun ke depan. Artinya nanti Pak Prabowo Gibran ini tidak akan berkantor di IKN karena masih menunggu 5 tahun ke depan. Ya, kita melihat ya situasi yang ada. Yang jelas saat ini sebenarnya kan ada beberapa pihak juga mengatakan bahwa IKN itu terburu-buru. Padahal kalau kita lihat bahwa saya kemarin ke sana itu IKN ini ada master plan-nya, terus ada gambar-gambar drawing drawing plan-nya lah ya. Jadi di tiap-tiap gedung di sana itu semuanya ada ditempel itu di gedung-gedung itu, sehingga
para pekerja, insinyur, dan juga arsitek, semua mengacu kepada itu. Jadi nggak ada yang buru-buru itu sebenarnya nggak benar ya. Baik. Hanya memang kemarin agak tertunda karena kan cuaca di sana yang tidak menentu ya, lebih banyak hujan. Anda belum menjawab pertanyaan Tapi saya, karena Bang ada Sil. rekayasa. Akan berkantor di Jakarta, tetap di Jakarta atau di IKN nanti setelah dilantik? Untuk sementara sih pastinya akan di Jakarta, tapi melihat situasi juga, ya kan Pak Prabowo sendiri juga dan Pak Jokowi mengatakan tidak mau terburu-buru juga. Pasti setelah semuanya siap, kita yakin karena sesuai ini tuntutan undang-undang, ya kan nanti juga akan dibikin Kepres tentunya. Kalau saya melihatnya pasti di zaman pemerintahan Pak Prabowo ya, Kepres mengenai perpindahan ibu kota Nusantara itu. Baik, saya mau minta analisis dari sisi politiknya, Prof. Burhan, kalau melihat ya sudah berdatangan ke IKN Pak Menteri, Pak Jokowi, Pak Wapres, Anda melihatnya apakah ini upaya Presiden Jokowi untuk menghilangkan perspektif publik akan kekhawatiran IKN tidak akan berlanjut, proyek warisan ini tidak akan berlanjut ke depannya, karena 3 tahun hingga 5 tahun masih lama, Prof. Ya, jadi bukan hanya ke publik ya, tetapi sinyal juga dikirimkan Presiden Jokowi kepada pasar dengan menggandeng Presiden terpilih di sisi kiri Presiden Jokowi ketika memberikan press conference. Kira-kira message atau pesan yang ingin dikirimkan ada keberlanjutan, karena kan secara politik seolah ada kesan yang muncul bahwa IKN ini project atau legacy Presiden Jokowi. Nah, dengan tampilnya Pak Prabowo sebagai presiden elek sekaligus komitmen lisan Pak Prabowo untuk melanjutkan IKN, diharapkan investasi terutama dari asing berdatangan. Nah, sejauh ini kan dari 56 triliun yang tadi disampaikan oleh Presiden Jokowi waktu pembukaan, itu kan sebagian besar dari dalam. Jadi sampai sejauh ini masih ada keraguan terutama dari investor asing. Ya, studi yang dilakukan oleh ISIAS misalnya menunjukkan keraguan tersebut. Ya. Apakah proyek ini berlangsung secara multi-use atau tidak? Terutama setelah Pak Jokowi selesai masa jabatannya Oktober 2024 ini. Oke. Nah, komitmen verbal Pak Prabowo tadi kira-kira memberikan garansi itu. Meskipun lagi-lagi kita perlu memanage ekspektasi ya. Nah, kalau memulai ibu kota baru, betul-betul baru, from the scratch, itu pengalaman Australia dengan ibu kota barunya, Canberra, atau pengalaman Kanada dengan Ottawa, itu memakan 100 tahun itu. Jadi memang nggak sebentar, ya. Tetapi juga jangan terlalu lama juga. Jadi memang ekspektasi itu perlu di-manage secara baik. Sebab kalau tidak, yang muncul adalah kekecewaan. Dan perlu dari sekarang pemerintah memberikan sinyal itu bahwa tidak bisa cepat-cepat, tetapi juga tidak bisa terlalu lama karena ekspektasi itu kalau terlalu lama bisa mengempis. Nah, ini memang tantangan serius. Nah, kebetulan Herano ya, proses transisi politik hasil pemilu 2024 berlangsung secara smooth. Ya. Tapi lagi-lagi tantangan berikutnya bukan soal hanya sekedar memanage ekspektasi, tapi juga soal beban fiskal. Nah, ini memang nggak mudah itu. Apalagi Pak Prabowo juga punya semacam signature ya, yaitu program makan siang gratis, yang nilainya juga tidak main-main ya. Tahun depan saja anggarannya 71 T ya. Jadi ini memang nggak mudah dan kita tunggu saja nanti. Ya, silakan respon Bang Sil, statement dari Prof tadi. Nampaknya ini masih menjadi dilema ya, karena masih memikirkan program makan siang gratis yang tidak main-main anggarannya. Benar, jadi saya sepakat juga dengan Bang Burhan bahwa memang kita tidak bisa dalam sekejap ya. Kita tahu juga umpamanya ya, kita lihat saja kementerian sekarang itu 34, ya kan. Terus ada lembaga tinggi negara itu 38. Jadi kita harus membangun sekitar 72. Itu di luar yang nantinya di pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Belum lagi tempat untuk tinggal mes daripada ASN dan lain-lainnya. Ya. Jadi memang kalau kita melihat yang ada, tapi kalau saya optimis ya, kemarin saya ke sana hampir 3 hari, saya sempat menginap di sana juga,
itu pekerjanya itu ada 27.000 orang yang tinggal di ada 17 tower, masing-masing tower 1.000 ya, jadi 17.000. Di luar IKN itu di sekitarnya itu ada 10.000. Dan saya melihat geliat ekonomi yang begitu sangat tinggi di seputaran IKN itu. Bagaimana di situ ada toko bangunan, warung makan, terus toko jual air minum, jual bahan bangunan dan sebagainya, restoran. Lihatnya sangat sangat tinggi ya. Saya belum tahu, tapi kalau kita lihat juga bahwa pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur dan Kalimantan seputaran Kalimantan itu juga cukup tinggi ya. Dan saya melihat bukan itu. Saya belum pernah melakukan riset ya. Tapi intinya kalau saya lihat ada pembelian barang dari Makassar, dari Jawa Timur, Surabaya, kita yakin bahwa sebenarnya pembangunan IKN ini, kalau kita ngomong masalah pertumbuhan ekonomi, tetap ekonominya bertumbuh, tidak minus gitu loh. Jadi sedangkan kita pendanaan kita memang berat tapi cukup gitu loh. Apalagi kita lihat sekarang ya kan, kedepannya Pak Prabowo itu menginginkan pertumbuhan ekonomi kita apabila semua geopolitik dan stabilitas nasional kita baik itu di angka 8% ya. Jadi bukan karena menaikkan pajak atau yang lain-lainnya. Sekarang kita lihat lagi hilirisasi tambang itu sudah berjalan baik ya. Yang kemarin hanya sekitar pendapatan pajaknya hanya sekitar puluhan triliun, sekarang ini udah ratusan triliun dari hilirisasi gitu. Jadi saya sih yakin ya bahwa kedepannya mudah-mudahan tidak ada masalah, IKN berjalan, makan siang bergizi gratis juga berjalan, karena apa yang harus kita takutkan, sedangkan pertumbuhan ekonomi masing-masing dari program andalan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran itu, baik melanjutkan IKN maupun makan bergizi gratis ini, tidak ada kendala yang akhirnya perekonomian kita terganggu atau APBN kita terganggu. Bahkan saya berkeyakinan kedepannya itu bukan hanya 2 proyek ini ya, termasuk penciptaan dari dokter, terus sekolah gratis, itu bisa dilakukan. Ya, mudah-mudahan penerimaan negara kita juga mudah-mudahan dari berbagai sektor, dari sektor pertanian, manufaktur, dan lain-lainnya itu tinggi ya, sepanjang geopolitik dunia ini aman-aman, baik-baik saja. Ya, sepakat dengan hal itu, Prof. Burhan tadi dikatakan sangat optimis sekali nampaknya, makan siang gratis, sekolah gratis nampaknya masih bisa dilakukan di tengah keberlanjutan dari IKN. Iya, saya ini orang angka ya, jadi melihat berbasis pada data empirik dan sebagai ahli politik yang kebetulan sering diundang oleh kalangan bisnis community ya, termasuk para ahli ekonomi, itu saya disodorkan banyak angka yang tidak seoptimis Bung Sylvester ya. Misalnya ya, 2 bulan terakhir kita mengalami deflasi. Jadi pertumbuhan 5% itu kebanyakan karena sektor ekstraktif yang hanya menguntungkan segelintir kelompok tertentu. Ya. Dan jumlah kelas menengah merosot selama 4 tahun terakhir. Jadi memang situasinya tidak mudah, tantangan ekonomi politik sangat berat ya, terutama di dunia. Amerika sekarang sedang mengalami resesi, dan kalau Amerika mengalami resesi, Herano, itu ekspor Cina ke Amerika merosot, dan itu akan berdampak kepada Indonesia. Di saat yang sama, pemerintahan kita itu punya agenda besar yang tentu saja mengirim pesan yang berat buat beban fiskal kita ya. Jadi bukan soal keberlanjutan IKN saja. Kalau misalnya program makan siang itu berlangsung secara masif, itu 430 T itu setahun. Belum lagi komitmen Pak Prabowo untuk mengembangkan pertahanan dan pertanian. Jadi tidak mudah kalau misalnya hanya bergantung pada APBN, jelas punya keterbatasan APBN untuk menopang sekian banyak agenda besar tadi. Nah, makanya 2025 awal itu sudah ada kenaikan PPN. Jadi ini real ya, yang saya kira tidak
mudah diselesaikan oleh siapapun presidennya. Karenanya tadi saya mengatakan memanage ekspektasi itu penting. Ya, bahwa masa Pak Prabowo nanti IKN tetap berlanjut, tetapi juga harus menyesuaikan dengan kas negara. Oke. Ya, jangan sampai dipaksakan, tetapi kemudian juga jangan sampai terlalu lama. Sebab kalau terlalu lama, ekspektasi yang sudah terlanjur muncul bahwa kita punya IKN, mengurangi beban Jakarta yang selama ini menopang ibu kota. Saya setuju sama Bung Silvester tadi ya, Jakarta is sinking, kemudian banyak sekali isu berkaitan dengan dengan kapasitas Jakarta yang merosot ya. Itu perlu dialihkan, termasuk agenda pemerataan. Tapi lagi-lagi yang kita butuhkan adalah realistic optimism. Kita optimis tapi juga harus realistis. Nah ini tentu saja harus dilihat dari banyak hal tadi, termasuk ya mau tidak mau karena beban fiskal kita, ya kita harus meyakinkan investor asing untuk membantu soal pengembangan IKN ini. Baik, terakhir singkat saja karena waktu kita terbatas. Bang Sil, silakan respon. Tadi dikatakan siapapun presidennya tidak mudah untuk membangun sebuah ibu kota Nusantara atau ibu kota negara. Apalagi kita berkaca dari Brazil, nampaknya tidak berhasil. Bagaimana menjawab ini? Kas negara, apakah sudah dibicarakan dengan tim transisinya Jokowi dengan Pak Prabowo? Bang Burhan, mungkin Bang Burhan lupa bahwa untuk makan bergizi gratis itu bukan 430 triliun anggaran per tahunnya. Tapi di 2025 saya sebut tadi ya, kalau berlangsung secara masif Bung Silvester, kalau berlangsung secara masif 430 T. Tetapi untuk tahun depan itu 71 T. Ya, 71 T. Sedangkan IKN itu penambahannya untuk tahun depan itu hanya 23 triliun, Pak Burhan. Jadi masih total dua program ini di bawah 100 triliun per tahun untuk 2025. Mudah-mudahan itu terjadi nanti ya, tentunya waktu Presiden ke DPR ya untuk membacakan nota anggaran 2025. Jadi nggak sebesar sampai ratusan triliun, di bawah 100 triliun intinya itu. Jadi kembali lagi ya, kalau kita melihat dengan situasi fiskal kita, dan kami yakin bahwa tim Prabowo Gibran nanti tetap APBN kita akan diupayakan sangat terukur dan juga berkelanjutan dengan baik. Oke. Ya, APBN terukur dan akan berkelanjutan dengan baik begitu ya. Ada respon terakhir Prof. Burhan sebelum saya tutup? Iya, intinya optimis tapi harus realistis. Ya. Tadi saya sebut ya bahwa kalau anggaran makan siang atau makan bergizi itu berlangsung masif, itu totalnya 430 T. Ini jelas tidak realistis. Ya, masa dalam setahun sampai menghabiskan kurang lebih 13% dari total APBN. Makanya Pak Jokowi ya itu menganggarkan 71 T untuk program makan bergizi tahun depan. Nah, saya berharap pemerintahan Prabowo Gibran ke depan itu juga melihat kantong negara. Tentu saja dalam konteks mengimplementasikan program yang selama ini menjadi signature-nya Prabowo Gibran. Karena bagaimanapun program sebaik apapun itu tidak akan bisa dilakukan kalau tidak ditopang oleh penganggaran. Dan nah ini yang paling penting, mengundang sebanyak mungkin investasi dari pihak swasta. Itulah jalan keluar, terutama dalam memberikan sinyal kepada publik bahwa kita on the right track. Oke, bisa dijadikan masukan ya Bang Sil. Terima kasih untuk ulasannya pada sore ini. Optimis, realistis, begitu ya kuncinya begitu kata Prof. Terima kasih Bang Silvester Mutudina, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, dan juga Profesor Burhanuddin Muhtadi, Guru Besar Ilmu Politik UIN bersama kami di Newsroom. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Burhan. Terima kasih Bang Silvester.